nasib penghuninya, berharap dapat ditebus dengan emas sebesar gunung, tapi semua itu tidak berguna. Neraka yang menyala-nyala menggunakan bahan bakar dari batu dan manusia. Panasnya membakar kulit hingga ke ulu hati. Di dalamnya hanya tersedia pakaian dari bahan ter yang amat panas. Sedangkan menu makanannya adalah buah zakum yang bentuknya mirip kepala iblis. Jika buah ini jatuh ke bumi, niscaya hancurlah dunia dan seisinya. Dan minumannya air mendidih yang akan melelehkan muka dan kerongkongan. Jurang-jurangnya dalam dan terjal. Sebuah batu yang diluncurkan ke dalamnya baru akan sampai 70 tahun kemudian. Sungai-sungainya dari darah dan nanah busuk yang mendidih. Penghuninya dinaungi awan hitam yang panas dan hembusan angin samum yang juga berhawa sangat panas. Gaung suara neraka akan meraung geram kepada penghuninya. Mereka akan dipelenggu dengan rantai besi membara. Dipukul palu godam yang kekuatan pukulannya dapat meluluh lantakkan gunung menjadi debu. Wajah-wajah penghuni neraka diseret di atas bara api, sedang tangan mereka terikat. Itulah neraka yang disiapkan untuk jin dan manusia yang ingkar, sombong, dan durhaka. Penghuninya terdiri dari pria dan wanita. Jika dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kebanyakan penghuninya adalah wanita, bukan berarti para pria bisa tenang dan berleha-leha. Sungguh ada golongan pria yang juga harus menderita di neraka karena mengabaikan tanggung jawabnya terhadap wanita. Mereka yaitu pria sebagai ayah yang tidak mempedulikan anak-anaknya, atau sebagai suami yang tidak menjaga istrinya, sebagai saudara yang tidak menjaga kehormatan saudarinya sepeninggal ayahnya, dan seorang putra yang orang tuanya telah sepuh tapi tidak merawat dan menjaganya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Golongan pria pertama yang mendapat ancaman neraka yaitu para ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ayah bukan hanya pasangan dari ibu. Ayah bukan sekedar mesin ATM yang mengeluarkan uang setelah itu selesai urusan. Ayah bukanlah sosok asing di rumah yang hanya bicara seperlunya atau hanya berkata-kata bila murka. Ayah merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarga, istri, dan putra-putrinya. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap makan dan minumnya, tapi juga pendidikan, akhlaknya, dan keberhasilan dunia dan akhirat. Inilah pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Sementara dalam Al-Quran, Allah juga telah menggariskan tugas setiap orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayah merupakan benteng penjaga bagi putra-putrinya dari perbuatan maksiat dan dosa.
Jangan sampai seorang ayah kehilangan kepekaan iman sehingga membiarkan anggota keluarganya larut dalam gelimang maksiat dan dosa. Atau yang lebih parah, ia sendiri yang justru menjerumuskan istri dan anak-anaknya dalam dosa. Ada ancaman yang sangat berat bagi para ayah yang tidak peduli akan agama dan akhlak putra-putrinya. Seperti seorang ayah yang tidak peduli dengan pakaian anaknya, membiarkan auratnya terbuka dan menjadi pemandangan umum. Atau seorang ayah yang membiarkan anaknya pergi berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Para pria seperti ini dalam istilah agama Islam disebut dayus. Dan dayus termasuk orang yang terancam tidak masuk surga. Jika surga tak menerima, tentu nerakalah tempat kembalinya. 3 golongan yang Allah haramkan surga atas mereka: pecandu khamar, durhaka kepada orang tua, dan dayus, yaitu orang yang tidak cemburu ketika orang bermaksiat dengan keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Ancaman terhadap para ayah yang menjadi dayus sejatinya bertujuan agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik bagi anggota keluarga lainnya. Hari-hari ini, banyak para ayah yang merasa tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak sepenuhnya ada di ibu. Ia merasa sudah cukup dengan memenuhi mereka dengan berbagai fasilitas. Bahkan, yang lebih kurang ajar, sebagian pria hanya mementingkan hasrat seksual terhadap istrinya, tanpa mau bertanggung jawab terhadap anak-anak akibat perbuatannya itu. Sejarah Nabi, Rasul, dan orang-orang soleh yang diabadikan di dalam Al-Quran juga kental dengan kuatnya peran ayah dalam pendidikan mereka. Salah satu contoh yang paling jelas adalah kisah Luqman Al-Hakim. Meski bukan Nabi, karena kesalehan dan bijaksana, nasihat-nasihat Luqman terhadap anaknya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di antara nasihat Luqman terhadap anaknya adalah larangan mempersekutukan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Al-Quran, Surah Luqman, ayat 12 hingga 13. Dialog antara ayah dan anak juga dapat kita lihat dari Nabi Yakub alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman menceritakan dialog Nabi Yakub dan anak-anaknya. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 133. Bukan kekurangan harta yang dikhawatirkan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya, tapi kekurangan imanlah yang beliau khawatirkan. Sehingga menjelang ajalnya, Nabi Yakub perlu menegaskan lagi keyakinan seperti ini pada anak-anaknya. Dialog antara ayah dan anak juga bisa kita dapatkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam dialog ini, terlihat bagaimana tingginya kepedulian dan perhatian Nabi Nuh terhadap putranya Kan'an. Meskipun putranya tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh tidak berputus asa. Bahkan sampai saat banjir sudah meninggi, Nabi Nuh masih berharap putranya mau menaiki kapal bersamanya. Meskipun akhirnya putranya tenggelam dengan kesombongannya, tapi upaya dan ikhtiar yang dilakukan seorang ayah seperti Nabi Nuh dalam menghadapi anak yang durhaka dapat menjadi teladan bagi para ayah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. 'Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.' Anaknya menjawab,
Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Al-Quran Surah Hud ayat 42 hingga 43. Dialog antara ayah dan anak di dalam Al-Quran menunjukkan besarnya peran dan tanggung jawab seorang ayah bagi keluarganya. Dan yang menyanyiakan merupakan sebuah maksiat yang layak diganjar neraka. Golongan pria yang kedua yang akan menjadi penghuni neraka, yaitu suami yang durhaka dan zalim kepada istrinya. Istri merupakan amanah yang telah dititipkan walinya pada seorang pria yang bernama suami. Wali wanita itu tentu rela melepaskan anak, saudara mereka, karena ia yakin suaminya dapat menjaga anak dan saudara mereka dengan baik. Pesan berbuat baik kepada wanita tidak saja menjadi harapan setiap wali, tapi juga perintah yang jelas ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab dan sunnah. Dan bergaullah dengan mereka secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar mengatakan, termasuk dalam bergaul dengan baik yaitu baik dalam bertutur kata, baik dalam memperlakukannya, tidak bermuka masam ketika bertemu, demikian juga baik dalam nafkah. Bergaul dengan baik berarti juga kesamaan dan kesetaraan. Artinya, suami akan mendapatkan perlakuan baik dari istri ketika suami juga memperlakukan istrinya dengan baik. Bahkan suami diminta bersabar, menahan diri dari kekurangan yang ada pada istrinya. Juga ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti menyukai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Merupakan hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, baik itu pangannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan segala keperluan yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan status istri. Bahkan dalam hal pangan, hak istri untuk mendapatkan makanan siap santap dari suaminya. Demikian juga untuk tempat tinggal. Sebagian ahli fikih berpendapat, tempat tinggal yang disediakan suami untuk istri haruslah khusus untuk istri tersebut. Tidak boleh bercampur dengan keluarga lainnya. Dan jika istrinya berasal dari kalangan berada yang biasa dilayani oleh pembantu, maka haknya juga untuk mendapatkan pembantu yang disediakan oleh sang suami. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Al-Quran Surah At-Thalaq ayat 7. Merupakan sebuah kezaliman jika suami memiliki kelapangan ekonomi tapi kikir terhadap istrinya, bahkan cenderung mengebiri hak-haknya. Sifat bakhil atau kikir merupakan sifat yang amat dicela Allah dan Rasul-Nya, apalagi jika itu dilakukan terhadap orang yang berhak seperti istri. Oleh sebab itu, dalam kasus suami yang mampu tapi kikir, Rasulullah memberi keringanan kepada para istri untuk mengambil harta suami sewajarnya, meski dengan diam-diam. Hal ini tidak dianggap sebagai pencurian, karena ia mempunyai hak pada harta suami. Hal ini pernah terjadi pada Hindun, yang kemudian ia ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir. Bolehkah apabila aku mengambil sebahagian hartanya untuk keperluan keluarga kami?" Rasulullah bersabda, "Tidak mengapa apabila engkau mengambil sesuai keperluanmu sewajarnya." Hadis riwayat Bukhari.
Allah Ta'ala telah memberikan berbagai potensi kepada seorang suami agar bisa menjadi nakhoda bahtera rumah tangga dengan baik. Allah anugerahkan kekuatan fisik bukan untuk menindas, berbuat semena-mena, atau memukul istri seenaknya. Allah karuniai ketegasan dan keteguhan bukanlah untuk sombong, gengsi, atau keras kepala terhadap istri. Semua karunia Allah itu menuntut sikap tanggung jawab, bijaksana, adil, sabar, dan mampu untuk mengendalikan segala permasalahan dalam rumah tangga. Status kepemimpinan suami dalam rangka untuk merealisasikan perintah Allah untuk menjaga kaum Hawa dengan sebaik-baiknya. Dengan segala karunia dan potensi yang Allah berikan, sudah selayaknya seorang suami menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga secara maksimal tanpa mengandalkan istrinya. Sungguh pria sejati menafkahi keluarga dari hasil keringatnya sendiri. Seorang pria sejati tidak memberi beban kepada istrinya untuk mencari nafkah, apalagi sampai bergantung kepada pemberian istri. Ini mencerminkan tanggung jawab dan kepemimpinan yang lemah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21 menyebut akad nikah yang dilakukan oleh suami istri sebagai mitsaqan ghalizan atau perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21. Kalimat mitsaqan ghalizan dalam Al-Quran juga digunakan untuk menyebut perjanjian antara Nabi Musa dan Bani Israel, serta perjanjian antara Allah Ta'ala dan nabi-nabinya. Ini tentu menunjukkan begitu kuatnya janji dan amanah yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Melalaikannya hanya akan mengakibatkan seorang suami berakhir di neraka, sebagaimana dipahami dari sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang hamba dibebankan tanggung jawab oleh kemudian dia abai, melainkan dia pasti tak mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. Golongan pria ketiga yang terancam masuk neraka yaitu saudara laki-laki. Sebab jika ayah telah tiada, maka tanggung jawab menjaga kehormatan wanita jatuh pada saudara lelakinya, termasuk dalam hal ini paman. Jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja, sementara adik atau keponakannya dibiarkan jauh dari ajaran Islam, maka tunggulah ancaman neraka di akhirat kelak. Saudara laki-laki mempunyai kewajiban yang melekat terhadap saudara-saudara perempuannya, mulai dari membimbing, mendidik, menyayangi, melindungi, dan membela mereka. Jika ayah telah wafat, maka saudara laki-laki berperan sebagai pengganti ayah. Wajib memberikan nafkah kepada saudara perempuan yang belum menikah, atau yang menjanda jika mereka tidak mampu. Saudara perempuan wajib mentaati dan menghormati saudara laki-lakinya. Jika janda tersebut memiliki anak, maka yang berkewajiban menafkahi anak tersebut adalah ayahnya. Jika ayahnya telah wafat, maka kakek dari ayah atau saudara ayah yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anak janda tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah kamu sudah menikah? Jabir menjawab, ya. Beliau bertanya, gadis atau janda? Jabir menjawab, janda. Beliau bertanya lagi, mengapa kamu tidak menikahi gadis saja? Kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Jabir memberikan alasan, wahai Rasulullah, ayah kami telah wafat dan meninggalkan 7 anak perempuan. Saya menikah dengan seorang perempuan yang bisa mengurus saudara-saudara perempuanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara laki-laki yang menyia-nyiakan dan menelantarkan saudara perempuan, maka ia telah durhaka kepada orang tuanya. Tugas lain seorang saudara laki-laki adalah menjaga harta saudara perempuannya. Jangan malah mengkhianatinya dengan merampas hartanya. Ia juga tidak boleh menghalang-halangi jika ada orang yang baik yang melamar saudara perempuannya. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu mencerai istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya,
maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 232. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memotivasi mereka yang menafkahi saudara perempuan. Beliau bersabda, barang siapa menanggung nafkah 2 atau 3 anak perempuan, atau 2 atau 3 saudara perempuan, sampai mereka wafat, atau dia yang wafat, maka aku dan dia seperti ini, mengisyaratkan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Ahmad. Golongan pria keempat yang terancam masuk neraka karena gagal menjalankan tugasnya, yaitu anak laki-laki. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan sebaik-baiknya?" Sabdanya, "Ibumu." Lalu ia bertanya, "Kemudian siapa?" Sabdanya, "Ibumu." Kemudian bertanya, "Siapa lagi?" Sabdanya, "Ibumu." Kemudian ia bertanya, "Lalu siapa?" Sabdanya, "Ayahmu." Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Secara khusus, Islam menekankan hak ibu kepada anak laki-laki kandungnya. Mengapa terhadap anak perempuan kandungnya tidak? Karena setelah anak perempuan menikah, ia lebih berhak mentaati suaminya daripada ibunya. Sedangkan anak laki-laki meskipun sudah menikah, tidak mengurangi kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada kepada istrinya. Jadi pengabdian anak laki-laki kepada ibu kandungnya tidak putus, tetapi pengabdian anak perempuan lebih utama kepada suaminya. Karena itu, anak laki-laki lebih terikat kepada ibunya dibanding anak perempuan. Laki-laki wajib menafkahi istri dan anaknya, dan juga wajib memperhatikan nasib ibu kandungnya. Jika ibunya tidak mampu, kewajiban nafkahnya juga menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri juga harus menyadari bahwa suami juga punya kewajiban terhadap ibu kandungnya. Maka wahai para istri, doronglah suami untuk lebih berbakti kepada ibunya. Ada 2 perbuatan dosa yang siksanya dipercepat di dunia ini, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Orang-orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, Allah akan turunkan siksanya di dunia ini. Tidak harus menunggu menanti di alam kubur atau di akhirat. Siksaan itu berbagai macam bentuknya. Bisa masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, anak-anak yang tidak bisa diarahkan, rezeki yang tidak kunjung datang, dan lain sebagainya. Maka penting bagi anak laki-laki untuk memperhatikan ibu kandungnya. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jangan sampai tugas ini dilalaikan, yang menjadi penyebab ia terjerumus ke neraka. Na'udzubillah. Ya Rabbana. Pemirsa Khazanah, menjadi pria dan wanita merupakan karunia Allah Ta'ala. Keduanya sama di mata Allah. Yang membedakan hanyalah takwa. Untuk meraihnya, keduanya menjalani peran yang berbeda. Peran tanggung jawab memang lebih banyak diambil oleh para pria. Dengan tanggung jawab itu bisa menjadi jalannya ke surga, atau malah justru menggelincirkannya ke neraka. Semoga Allah memudahkan kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masjid Haram diserang. Kaum muslimin penduduk Mekah panik mencari perlindungan. Korban berjatuhan, suasana Mekah mencekam. Situasi mencekam berlangsung hingga beberapa hari. Serangan terus dilakukan siang dan malam oleh pasukan Syam, pimpinan Hajjaj bin Yusuf, seorang jenderal perang yang bengis dan kejam. Serangan yang tidak pernah henti ini membuat prihatin Khalifah Muslimin Abdullah bin Zubair yang telah dibaiat oleh seluruh penduduk Hijaz di Jazirah Arab. Namun serangan demi serangan tidak mengubah kebiasaan sang Khalifah Abdullah bin Zubair yang tetap khusyuk beribadah di depan Ka'bah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu begitu khusyuk dalam sholatnya. Pekikan pasukan dan derap kuda musuh yang membuat gentar penduduk Mekah tidak mengganggu kekhusyukan sholat Abdullah bin Zubair. Inilah keistimewaan putra pasangan Asma binti Abu Bakar dan sahabat mulia Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Jika saatnya sholat tak ada yang dipikirkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dalam Abdullah bin Zubair menikmati saat-saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan kaum muslimin di sekitar Ka'bah tidak mempengaruhi dirinya. Abdullah seakan berada di tempat lain. Karena kusuknya ia dalam sholat, sampai-sampai burung-burung merasa tenang hinggap di tubuhnya. Terasa seperti hinggap di dahan pohon, tidak merasakan gerakan tubuhnya. Kekusukan inilah yang dikenal dari diri Abdullah bin Zubair, sehingga kebiasaan Abdullah yang kala itu telah dibaiat menjadi Khalifah Muslimin di kawasan Hijaz selalu menjadi perbincangan kaum muslimin, khususnya penduduk Mekah. ما رأيت هكذا راكع يصلي وحمام الحرم يهجع إليه آمنا. وما هو بأمن على نفسه. أطلت ركوعك وسجودك ابن الزبير. وما كنت لأنهيه. لعلك ما أردت أن تفزع حمام الحرم الذي هجع إليك آمنا. ما أحسست به. قد كانت وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. تمنيت أن تطول العمر كله. ولا أدري إن كنت أقفها ثانية في هذه الحياة الدنيا. Kekusuhan ibadah Abdullah bin Zubair, khususnya ibadah sholat yang demikian mengagumkan siapapun yang melihatnya, tentu tidak terjadi begitu saja. هذا هو خليفة المسلمين؟ نعم إنه هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. إني لأرى عجبا. إطالته الركوع والسجود في صلاته وهجوع الحمائم إليه. ليس عجيبا. أليس أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان أول مولود في الإسلام للمهاجرين. فحين ولد كان المسلمون وفرحوا به، إذ كان اليهود يرددون على المسلمين بأنهم سحروهم ولم يولد لهم مولود، فرد الله كيدهم وولد عبد الله، ولقد سماه النبي عليه السلام بهذا الاسم وبارك. Hampir semua sahabat ketika ditanya bagaimana kekhusyuan Abdullah bin Zubair, maka hampir semua sahabat mengatakan bahwa sholat beliau itu ketika sudah masuk dalam sholat seperti kayu yang ditancapkan, tidak bergeming apapun kondisi dan keadaannya. Artinya beliau larut dalam kenikmatan sholatnya. Tidakkah tergerak hati kita untuk meniru para salafus saleh? Bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan, justru kenikmatan itu mereka dapatkan bukan di saat mereka bergelimang dunia, bukan di saat mereka mempunyai segalanya dari dunia, tidak. Tapi justru kenikmatan itu bisa mereka dapatkan ketika mereka romantis bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemburu kita dengan mereka. Dia telah ditempa oleh kedua orang tuanya yang demikian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
حدثيني عن محمد بن أخيك عبد الله. Ayahnya Zubair bin Awam, sahabat mulia Rasul yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. وهو فوق ذلك. هذا الزاد يا Ibunya Asma binti Abu Bakar dijuluki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan Zat An-Nitaqain atau yang memiliki 2 sabuk karena telah berkorban membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berhijrah ke Madinah. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنت ذات النطاقين. Saat Abdullah bin Zubair dalam kandungan, sang ibu bahkan berani mempertaruhkan nyawanya menghadapi Abu Jahal dan kaum Quraisy Mekah yang tengah memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Padahal saat itu ia tengah mengandung Abdullah bin Zubair. ماذا تريد يا عدو الله؟ أنت ابنة أبي بكر. بلى أنا ابنته أسماء. ويحك. لا أعرف، لقد رحل. إلى أين؟ لا أدري، ما كان يقول لي. ما كان يقول لك. خذي إذن. أتضرب امرأة يا عدو الله؟ Sang ibu yang tengah hamil tua pun dengan tekad besarnya hijrah ke Madinah di bawah ancaman Quraisy. Abdullah bin Zubair pun kemudian terlahir di Madinah dan menjadi bayi pertama yang lahir setelah hijrah. Kelahiran ini betul-betul istimewa karena telah mematahkan kutukan para agamawan Yahudi Madinah bahwa kaum muslimin Madinah tidak akan bisa melahirkan anak. Karena demikian bahagianya kaum muslimin, Abdullah bin Zubair yang masih bayi diarak kaum muslimin keliling kota Madinah. Saat lahirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecup pipi dan mulutnya sehingga air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalir ke dalam rongga mulutnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama Abdullah. Di masa kanak-kanak terjadi peristiwa yang demikian mengagumkan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekam dan meminta Abdullah bin Zubair untuk membuang atau mengubur darahnya, darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dibuang, tapi justru diminum oleh Abdullah bin Zubair. Saat Abdullah kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kemana darahku kau buang, wahai Abdullah?" Abdullah bin Zubair menjawab, "Aku kuburkan di tempat paling tersembunyi ya Rasulullah." Dengan jawaban itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti maksudnya, lalu berkata, "Orang yang di dalam tubuhnya mengalir darahku tidak akan tersentuh api neraka." Maka pantas saja jika kemudian Abdullah bin Zubair tumbuh menjadi seorang yang selalu menjaga perintah Allah dan Rasul-Nya. Sentuhan Rasul pada dirinya mencerminkan kehidupannya kelak sebagai seorang ahli ibadah yang luar biasa. Kualitas ibadahnya pun sama sekali tidak terpengaruh dengan kekacauan dan fitnah yang melanda kaum muslimin sepeninggalan para Khalifah Ar-Rasyidin. يا أهل
Bahkan ketika kaum muslimin membaiatnya sebagai khalifah muslimin yang beribu kota di Mekah Al-Mukarramah, pembaiatan yang kemudian digugat oleh keluarga besar Umawi di Syam hingga terjadi huru-hara di Mekah. Disinilah tampak kualitas ibadah Abdullah bin Zubair, khususnya jika tengah melakukan ibadah sholat. Saat Mekah diserang oleh Panglima Umawi yang kejam, Hajjaj bin Yusuf, kota Mekah dilanda kekacauan. Api berkobar di mana-mana, bahkan bola api manjanik menghantam Ka'bah. Serangan terus terjadi tanpa henti hingga berhari-hari lamanya. Saat itu Abdullah bin Zubair seperti singa di medan perang. Namun di saat Abdullah bin Zubair tak lagi kuasa melakukan perlawanan karena memang ia memerintahkan pasukannya untuk keluar dari Mekah agar tidak menimbulkan korban kaum muslimin, ia pun pasrah dan sholat di depan Ka'bah. Ia tenggelam dalam kekusukan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya musuh mengincarnya. Sebuah anak panah melesat dan menancap di tubuhnya di tengah menikmati kelezatan iman dan kusuknya sholat. Meski anak panah telah menancap di tubuhnya, Abdullah bin Zubair tetap bersikap tenang. Ia justru mengucapkan syukur karena akan bertemu dengan Rabb-Nya yang telah lama ia rindukan. Inilah sosok dari generasi didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair gugur sebagai syahid. Kekusukannya dalam sholat menjadi perbincangan dan teladan bagi kaum muslimin. Para sahabatnya menjadi saksi akan kualitas ibadahnya yang demikian mencengangkan. Abdullah bin Zubair berusaha memanjangkan bacaan Al-Quran dalam setiap melaksanakan sholat malamnya. Sebuah riwayat menyebutkan Abdullah bin Zubair sering melaksanakan sholat malam hanya dengan 1 rakaat saja sampai tiba waktu sholat subuh. Muhammad bin Humaid menuturkan, Abdullah bin Zubair selalu menghidupkan seluruh waktunya dengan beribadah dan hal-hal yang bermanfaat. Satu malam dia berdiri sampai subuh, satu malam untuk ruku sampai subuh, dan satu malam dia hidupkan dengan bersujud sampai subuh. Kesaksian Muslim Al-Maki menjadi bukti akan kedahsyatan ibadah sholat Abdullah bin Zubair. Ia menuturkan, dalam satu hari Abdullah bin Zubair dapat melakukan ruku dengan 1 kali ruku. Saat dia ruku, kami membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Namun dia belum juga mengangkat kepala dari rukunya.
Kekusukan ibadah solat yang demikian dalam mengingatkan sosok-sosok lain sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menikmati kelezatan dan nikmatnya kusuk dalam solat. Seperti sosok Ibad bin Basyar yang tak lagi merasakan sakitnya tubuh sekalipun tertancap senjata. Di saat peperangan Dzatur Riqa bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbad bin Bishr bersama dengan sahabat Amr bin Yasir mendapatkan jatah untuk menjaga perbatasan. Sampai di perbatasan bertanya kepada Amr bin Yasir, siapa dari kita yang menjaga terlebih dahulu? Amr bin Yasir mengatakan, saya tidur dulu, Anda yang menjaga. Abbad bin Bishr mengawasi sekeliling. Dilihat betapa indahnya malam itu. Karena dia orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, tidak bisa mendiamkan lisannya untuk mengucapkan bait-bait ayat-ayat dari Al-Quran. Singkat cerita, Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu kala itu memulai sholatnya. Allahu Akbar. Ketika dimulai sholatnya, mulai larut dengan kenikmatan membaca ayatnya yang menghubungkan antara dia dengan Allah. Di ujung sana ada seorang kafir yang sudah mengintai. Begitu tahu Abbad bin Bishr dalam keadaan sholat, dia arahkan anak panah. Langsung mengenai punggung dari Abbad bin Bishr. Diambil panah itu, dibuang, dilanjutkan sholatnya. Dipanah kembali oleh musuhnya. Tidak memutuskan sholat Abbad bin Bishr. Dicabut lagi, dilanjutkan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berlumur darah. Begitu Ammar bin Yasir bangun, kaget bukan main. Kenapa tidak engkau beritahu di saat anak panah pertama mengenai tubuhmu? Di saat itu aku bisa membantumu. Dijawab dengan jawaban yang diabadikan di dalam sejarah. Wahai sahabatku, lebih mudah bagiku nyawa ini diputus daripada aku harus memutus kenikmatanku berkomunikasi dengan Allah di saat sholatku. Memang begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teladan kekusuhan sholat. Tanda kekusyuan sholatnya orang beriman dapat dilihat dari perbuatannya sehari-hari. Apakah ia dapat menahan dirinya dari perbuatan keji dan munkar? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Generasi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya betapa sholat menjadi momentum yang membahagiakan bagi mereka untuk dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hal itu dilakukan dengan khusyuk, maka ia telah merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul tidak pernah ketika masuk waktu sholat itu meminta kepada Bilal, Bilal, adzan. Jarang. Tapi yang selalu diucapkan oleh Rasul, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Karena bagaimana ternyata salat itu bisa mendatangkan kedamaian. Inilah yang dirasakan sosok mulia Uwais Al-Qarni. Saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, ia tak lagi merasakan kehadiran orang lain. Bahkan beberapa tentara Persia yang tengah melintas di dekatnya tak lagi terdengar olehnya. Kekusukan yang mengherankan tentara Persia. Bahkan Uwais Al-Qarni tidak merasakan ancaman sekalipun pedang sudah dihunuskan di lehernya. Abdullah bin Zubair, Ibad bin Basyar, Uwais Al-Qarni rahimahullah ajmain, dan sahabat-sahabat mulia lainnya menjadi cermin bagi kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah sholat. Memang meneladani sholat para sahabat mulia dan tabi'in tidaklah mudah, namun bukan berarti mustahil dilakukan umat akhir zaman ini. Sebab Allah telah memberikan panduan-panduannya secara jelas. Melakukan sholat secara khusyuk dapat dilatih dengan memberikan perhatian dari mulai persiapan sholat seperti menata ketenangan hati serta menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu di tempat sholat. Dengan memperhatikan niat sholat dengan khusyuk, maka dalam prosesnya kekhusyuan sholat bisa lebih terbangun.
Apalagi jika umat Islam mampu memahami dan menghayati sholat sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta dan Pengatur semesta alam. Jika kekhusyuan sholat sudah terbangun, maka pengaruhnya pun akan terlihat dari amalan kita sehari-hari, karena kualitas sholat menjadi indikator dan tanda baiknya keimanan dan pribadi seorang muslim. Sesungguhnya, sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita agar tidak menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga ini beraneka macam ya. Mungkin bisa menyakiti dengan lisannya, dengan menggibah, gosip, ngomongin. Hati-hati. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Satu kata yang kita ucapkan dan itu menyakiti tetangga kita, maka kata-kata itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tetangga menjadi orang yang sangat penting bila kita membutuhkan sesuatu secara darurat. Apabila kita sakit, apabila kita ada hajatan, dan apabila kita butuh ketenangan hidup, tetangga menjadi penentu kehidupan kita setiap hari. Demikianlah faktanya. Bukan sanak saudara jauh, bukan pula atasan dan rekan kerja di kantor. Bahkan dalam Islam, kesalehan kita juga dinilai dari tetangga. Tetangga yang baik akan membawa suasana baik pula dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya. Di antara sekian banyak adab yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada sebuah adab mulia yang merupakan hak sesama muslim, yaitu adab bertetangga. Allah Ta'ala berfirman, "Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh." Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 36. Tetangga lebih tahu keadaan kita ketimbang kerabat yang tinggal berjauhan. Saat kita sakit dan ditimpa musibah berupa kehilangan harta benda atau bahkan meninggal dunia, merekalah yang pertama kali akan memberikan bantuan. Dampak hubungan yang harmonis antar tetangga mendatangkan maslahat yang begitu besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengindikasikan bahwa berbuat ihsan atau baik kepada tetangga merupakan salah satu simbol kesempurnaan iman seseorang. Sebab antara iman dan ketinggian akhlak seorang muslim berbanding lurus dengan keimanan seseorang. Maka semakin mulia pula akhlaknya kepada tetangganya menjadi bukti kesempurnaan imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Khazanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk memberikan informasi Islami pada Anda. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama, rahmat semesta alam. Kalau ada orang tua yang sangat perhatian kepada sekolah anaknya, percayalah itu demi kebaikan masa depan. Sekolah yang baik bukan hanya hadirnya fasilitas lengkap dan guru berkualitas. Sekolah yang baik juga dilihat dari pergaulan anak-anak sekolahnya. Karena lingkungan pergaulan itulah yang kelak akan menjadi warna hidup anak kita.
Kalau latar pergaulan sekolah dipenuhi dengan anak-anak otomotif dan tren fashion masa kini, jangan heran bila suatu hari anak kita minta dibelikan mobil. Begitu juga bila latar pergaulan sekolah dipenuhi anak-anak yang gemar membaca Al-Quran, maka jangan heran bila bacaan sholat anak kita lebih tartil dari ayah bundanya. Itulah pengaruh sosial, tak ubahnya bertetangga. Maka bila ingin mencari rumah tinggal, kenalilah dulu siapa calon tetangga kita. Bukan saja fasilitas komplek dan letak strategis. Bayangkan lingkungan rumah dipenuhi oleh tetangga yang cuek, tidak saling kenal. Maka jangan heran bila suatu hari Anda punya hajatan, tidak satu tetangga pun yang datang. Jika lingkungan kita baik, tetangga sekitar rumah adalah tetangga yang soleh dan suka mengadakan kajian, maka sedikit banyak kita akan termotivasi untuk melaksanakan berbagai amal kebaikan seperti mereka. Sangatlah tepat bila Rasulullah SAW pernah bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam Islam, memiliki tetangga yang baik adalah satu dari 4 indikator bahagianya seorang Muslim. Dan sebaliknya, bertetangga dengan orang yang buruk perilakunya adalah sumber penderitaan dan kesedihan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 4 sumber kebahagiaan seseorang, yaitu istri solehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Juga ada 4 sumber kesedihan seseorang, yaitu tetangga yang jahat, istri yang membangkang, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan agar dapat menjaga hubungan baik antar tetangga. Di antaranya yaitu dengan menebarkan salam kepada sesama Muslim. Assalamualaikum. Meskipun terlihat sepele oleh sebagian orang, namun memulai salam adalah bagian dari tanda-tanda tawadu, rendah hati seseorang, dan tanda ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surah Al-Hijrah, ayat 88. Begitu juga menebarkan salam dapat menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan saling mencintai. Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Menebarkan salam juga merupakan hak di antara hak-hak seorang muslim atas saudaranya yang muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas saudaranya yang muslim ada 6. Jika bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Menebarkan salam juga merupakan salah satu faktor masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, bersilaturahmilah, dan sholatlah di waktu malam, sedangkan manusia sedang tidur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian menampakkan wajah yang berseri-seri dan selalu tersenyum saat bertemu dengan tetangga. Sebab Rasulullah SAW sepanjang hidupnya terbiasa berperilaku seperti ini, baik kepada sesama muslim maupun orang-orang kafir. Inilah salah satu pengalaman berkesan bagi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu hingga satu ketika ia berkata, tidak pernah Rasulullah SAW melihatku
kecuali ia tersenyum padaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walau terkesan sepele dan amat ringan untuk dilakukan, ternyata senyuman tulus membawa efek yang cukup besar pada orang lain di sekitar kita. Dengan senyum kita pada tetangga, membuat dirinya merasa nyaman dengan kehadiran kita. Senyum menjadi gerbang keharmonisan hubungan bertetangga. Sebab itu, kita dilarang untuk meremehkan berbuat sepele ini, sebagaimana sabda Rasulullah. Janganlah kamu menghina, meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum. Apa kabar, Fajar? Assalamualaikum. Saudaraku, tetangga merupakan salah satu pintu yang Allah jadikan agar kita bisa cepat masuk ke dalam surga. Mengapa demikian? Karena memang subhanallah dalam Islam itu menekankan adab beretika baik kepada tetangga itu luar biasa. Secara umum, Rasul SAW memberikan panduannya kepada kita 3 hal. Yang pertama, hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Walladzi nafsi biyadih, Rasul SAW bersumpah, demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak dikatakan dia itu beriman kalau dia itu tidak memberikan yang terbaik bagi tetangganya apa-apa yang dia sukai. Dari ini kita bisa turunkan, kita lihat ya, bagaimana keadaan di sekitar kita. Maka berbuat baik salah satunya adalah menyapa, kita saling sapa. Berbuat baik, kita saling silaturahmi. Berbuat baik, kita saling memberikan hadiah. Kalau kita punya, kita berikan. Tahadu, tahabu. Mungkin ini sepele buat kita, memberikan satu minuman, memberikan satu makanan. Tapi sadarkah kita bahwa ternyata minuman dan makanan yang kita berikan kepada tetangga kita itu yang membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lain juga, mari kita saling nasihat menasehati. Kalau seandainya ada saudara kita yang nampaknya jauh dari surga Allah karena perilakunya yang kurang baik, dekati dia, nasihati. Dan jangan lupa, sertakan dalam setiap doa baik kita. Lisan kita senantiasa mengucapkan doa baik untuk tetangga kita. Karena itu merupakan perbuatan baik yang luar biasa. Yang kedua, Rasul SAW memberikan panduan kepada kita agar tidak menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga ini beraneka macam ya. Mungkin bisa menyakiti dengan lisannya, dengan menggibah, gosip, ngomongin. Hati-hati. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Satu kata yang kita ucapkan dan itu menyakiti tetangga kita, maka kata-kata itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Atau mungkin kita sakiti tetangga kita dengan pandangan kita. Kita sengaja mengintip, sengaja melihat auratnya, padahal itu merupakan daerah privasi dia, daerah pribadi dia. Kalau kita sempat tengokkan untuk melihat sesuatu yang tidak dia senangi, pandangan kita pun itu yang akan menjadi bukti pengurangan dari keimanan kita. Mungkin berikutnya juga kita tidak diperbolehkan menyakiti dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Yang sering kita jumpai ada orang yang enak saja buang sampah ya di depan rumah tetangganya. Subhanallah. Ada yang sengaja coret-coret di depan rumah tetangganya. Sadarkah dia semua perbuatan buruk yang dia kerjakan itu justru itu yang akan membawa dia ke jurang api neraka. Yang ketiga adalah bagaimana kita peduli dengan tetangga. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan beliau bersabda, laisal mu'min, bukan seorang mukmin mereka yang dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kepada kita untuk saling peduli kepada tetangga. Kita lihat, bukan kita bilang, saya nggak tahu itu tetangga saya bagaimana keadaannya. Justru kita yang harus tahu mana yang miskin di antara mereka, mana yang tidak mampu di antara mereka, mana yang membutuhkan di antara mereka. Kita bantu. Bahkan hanya sekedar menolong, mengangkatkan sesuatu saja, ya,
menyelesaikan hajat mereka. Subhanallah, sepele kelihatannya, tapi di mata Allah luar biasa. Mari saudaraku, jadikan tetangga kita tetangga di surga. Jadikan tetangga kita tetangga yang membawa kebaikan. Jangan sampai dengan tetangga kita ini justru membawa kita ke neraka. Mulai sekarang, coba sapa dan lihat tetangga kita. Apakah ada yang sedang kesulitan? Bila ada, segera bantu mereka. Karena amal soleh yang utama adalah membantu orang lain. Nabi SAW bersabda, seutama-utama amal soleh adalah membahagiakan saudaramu yang mukmin, atau melunaskan hutangnya, atau memberinya roti. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Bantulah tetangga sedini mungkin, jangan tunggu sampai parah. Sebagian kita baru mengetahui tetangga yang sakit jika mereka sudah masuk rumah sakit. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan pernah menjenguk salah seorang sahabat, yaitu Zaid bin Arqam, yang hanya sakit mata. Ya, sakit mata biasa, bukan sejenis kebutaan, penyakit kanker ganas, atau lainnya. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia masuk ke dalam rahmat Allah. Apabila duduk di sisinya, ia merasa puas, tenang di dalam rahmat itu. Apabila keluar darinya, ia senantiasa berada di dalam rahmat itu, hingga ia pulang ke rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Menjenguk tetangga, saudara, dan sanak saudara yang sakit ternyata merupakan amalan ringan yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menjenguk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah, akan ada penyeru yang berseru, alangkah baiknya dirimu, alangkah baiknya langkahmu, engkau telah menempati tempat tinggal di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Lihat potensi keluarga kita sekarang, lalu cari celah untuk bisa beramal darinya. Amal yang Allah janjikan surga, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jabir radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dekatnya hubungan bertetangga otomatis membuka banyak informasi dapur yang menjadi rahasia. Hormati itu. Rahasia tetangga adalah rahasia kita, bukan sepantasnya menjadi rahasia publik dan tanpa sengaja kita sebarluaskan. Alih-alih ingin menjalin hubungan yang harmonis dan meraih surganya Allah lewat amal bertetangga, justru neraka yang kita dapat karena berghibah rahasia tetangga. Tidak juga penasaran dalam urusan pribadinya, seperti menanyakan berapa gajimu, berapa pengeluaranmu tiap bulan, berapa uang simpananmu, tabungan di bank, kamu punya berapa rekening, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang memperhatikan tata krama dalam bertetangga, tidak mencampuri urusan yang tidak bermanfaat baginya, dan tidak menanyakan urusan-urusan yang bersifat pribadi. Nabi SAW bersabda, di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Bersikap toleransi dengan tetangga, lemah lembut dalam berinteraksi dengannya, merupakan salah satu kiat untuk menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga. Misalnya, dengan menerima permohonan maaf darinya, manakala ia berbuat salah pada kita. Kemudian kita menganggap seolah-olah ia tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Sebab itu maafkanlah kesalahan tetangga kita, seperti mereka akan selalu memaafkan kesalahan kita. Lebih utama lagi bila kita memaafkannya sebelum ia meminta maaf.
Sikap inilah yang dapat menambah kecintaan tetangga kepada kita. Saat tetangga kita berbuat kesalahan, berilah peringatan dan nasihat padanya dengan cara yang baik. Sejatinya manusia yang berakal tidak akan menolak nasihat dan tidak pula membenci orang yang menasehatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengaruniakan sifat lemah lembut kepada beliau sebagaimana firman-Nya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nasihati tetangga kita dengan lemah lembut dan tidak di hadapan orang lain. Sebab hal itu sama saja dengan menjatuhkan harga dirinya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah maha lembut, Dia mencintai kelembutan dalam segala urusan. Hadis muttafaqun alaih. Mengajaknya kembali ke jalan Allah, memotivasinya agar berbuat baik dan memperingatkannya dari kejahatan, serta mendoakan tanpa sepengetahuannya. Maukah Anda selamat dari siksa dunia kemiskinan? Maka amalkanlah silaturahmi, karena silaturahmi membuka pintu rizki dan janji Allah lewat sabda Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, kebaikannya, maka bersilaturahmilah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maukah Anda selamat dari ancaman api neraka? Maka amalkanlah silaturahmi. Allah juga berjanji lewat sabda Rasulullah, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu sewaktu di dunia, mereka pun bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami dan berjuang bersama kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah kamu ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang hatinya ada iman, walau hanya sebesar zarrah. Hadis riwayat Ibnul Mubarak. Maha dahsyat dari amalan silaturahmi, menyambung tali sosial yang terputus, dan Allah mengganjar keuntungan berlipat-lipat bagi kita. Nabi SAW bersabda tentang keutamaan silaturahmi dalam kaidah berkunjung ini. Sesungguhnya ada seorang yang mengunjungi saudaranya di suatu kampung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Malaikat tadi bertanya kepadanya, mau kemana kamu? Lalu ia menjawab, saya mau mengunjungi saudaraku di kampung. Lalu ia bertanya kembali, apa kamu ingin mengambil hakmu darinya? Ia menjawab, tidak, tetapi karena saya mencintainya karena Allah. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Muslim. Nah pemirsa, demikianlah Khazanah hari ini, menyajikan informasi dan tuntunan beraktivitas sesuai sunnah. Semoga tayangan Khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Alkisah, ada seorang budak yang mendapatkan jatah 1 hari libur di hari Jumat. Namun ia menggunakan hari libur dari tuannya itu untuk bekerja keras.
Sehingga suatu hari, hasil kerja kerasnya membuatnya mampu mengumpulkan uang untuk membebaskan dirinya. Dan ketika hendak membayar kemerdekaan dirinya, sang tuan berkata, "Ambil dan terimalah uang ini. Gunakanlah untuk modal kehidupanmu sebagai orang yang merdeka." Dan sang budak pun berkata, "Aku tidak tahu apakah kebebasanku ini anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah." Setelah merdeka, sang budak menikah dan dikaruniai anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya beranjak dewasa, si mantan budak berkata pada anaknya, "Wahai anakku, tiada yang lebih mulia dibandingkan syahid membela agama Allah. Oleh karenanya, marilah kita mempersiapkan diri untuk berjuang." Akhirnya bapak dan anak ini membeli sebuah kuda perang yang sangat gagah. Tetangga mereka terheran-heran bagaimana mungkin si mantan budak dan anaknya mampu membeli kuda sebaik itu. Si mantan budak itu lalu menjelaskan kuda itu dibeli dengan uang tabungan hasil kerja keras seumur hidup. Dan para tetangga berkata, "Sungguh bodoh tetanggaku ini. Uang hasil jerih payah seumur hidup bukan untuk modal usaha, malah untuk membeli kuda." Dan si mantan budak berkata, "Aku tidak tahu kuda ini adalah anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah." Dan keesokan harinya, ternyata kuda gagah itu hilang. Tak ada di dalam kandangnya. Si mantan budak itu kembali berkata, "Aku tidak tahu hilangnya kuda ini adalah anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah." Setelah mengetahui kuda milik mereka hilang, si mantan budak dan anaknya kembali bekerja keras untuk kembali menabung agar bisa membeli kuda lagi. Namun 3 hari setelah kuda itu hilang, kandang milik mereka menjadi gaduh. Dan setelah mereka melihatnya, ternyata kuda mereka yang hilang telah kembali. Dan kali ini ada belasan kuda liar yang ikut bersamanya. Sehingga jika 3 hari yang lalu mereka kehilangan seekor kuda, kini kuda mereka telah kembali beserta kuda-kuda liar yang menjadi hak milik mereka. Dan kembali si mantan budak berkata, "Aku tidak tahu apakah kuda-kuda ini anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Khazanah yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah kisah yang sungguh menarik. Alkisah disebutkan ada seorang raja yang ketika dia bertemu dengan rakyatnya dan rakyatnya mengadu kepadanya, dia mengatakan al-khair khairullah. Ketika ada kebaikan, maka kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap bertemu dengan rakyatnya, dia mengucapkan hal yang sama. Baik itu rakyatnya mengadu dalam keadaan baik ataupun rakyatnya mengadu hal-hal yang membuat dia sedih. Selalu jawabannya adalah semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Lalu satu saat sang raja ini terluka tangannya sehingga tangannya ini buntung. Dia mengadu kepada menteri kesayangannya. Dan menteri kesayangannya ini menjawab seperti apa yang pernah dijawab raja ini ketika raja itu ada rakyat yang mengadu kepadanya. Menteri menjawab, "Wahai raja, kebaikan ini adalah kebaikan dari Allah. Alhamdulillah." Mendengar jawaban ini, sang raja marah bukan kepalang karena merasa menterinya itu menghina dia. Seketika itu juga menterinya dipenjarakan. Singkat cerita, satu saat raja ini berburu ke tengah hutan karena memang hobi raja ini adalah berburu. Sampai di tengah hutan, ternyata di hutan itu ada sekelompok manusia yang menyembah roh. Kontan raja itu ditangkap dan para pasukannya ditangkap, ya. Dan ketika ditangkap ini, raja dan pasukannya ingin dijadikan sebagai tumbal oleh orang-orang yang menyembah roh tersebut, gitu ya. Dipilih satu persatu, ambil dari mereka yang lengkap-lengkap, yang sehat-sehat, maka persembahkan mereka untuk roh kita. Karena mereka punya adat itu mempersembahkan tubuh, ya, kepada roh-roh mereka, dimasak hidup-hidup.
Akan tetapi subhanallah ketika sampai pada gilirannya memilih sang raja, dia lihat raja ini ada tangannya cacat. Seketika itu juga raja tidak diterima dan dibuang ya, begitu saja. Pergi. Nah, gitu. Subhanallah, betapa senangnya sang raja ketika dia tahu dirinya tidak jadi dipersembahkan kepada roh. Dia langsung lari dengan cepat dan mengatakan alhamdulillah ya Allah, al khair khairullah, kebaikan ini adalah kebaikan dari Allah. Begitu sampai di istana dia terfikir dengan menterinya, subhanallah, waktu itu saya ketika putus tangan ini yang mengucapkan alhamdulillah hanya menteri saya. Ternyata dia benar. Maka dipanggil menteri itu. Ketika menteri itu dipanggil dan dikatakan subhanallah, detik ini saya baru tahu bahwa ini adalah kebaikan dari Allah ya. Maka menteri itu pun mengucapkan alhamdulillah, al khairu khairullah. Segala puji hanya bagi Allah, kebaikan itu adalah kebaikan dari Allah. Lalu raja ini bertanya, ketika saya masukkan kamu ke dalam penjara, kamu juga mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Sang menteri ini dengan senyuman mengatakan, kalau seandainya saya kala itu tidak engkau masukkan ke dalam penjara, maka niscaya saya akan bersama dengan pasukanmu. Dan ketika saya bersama dengan pasukanmu, maka niscaya saat ini saya sudah terbunuh bersama dengan pasukan-pasukanmu untuk dipersembahkan kepada roh tersebut. Subhanallah. Alhamdulillah. Al khairu khairullah. Betapa pentingnya kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, zat yang menciptakan kita. Bahkan dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kamu tidak tahu, akan tetapi Allah Maha tahu. Mari kita mencoba untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama, karena baik sangka kita kepada Allah dan kepada sesama akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik untuk kita dunia dan akhirat. Manusia memiliki sifat mencintai kemudahan dan cenderung mengeluh saat mendapatkan kesulitan. Namun bukankah semua yang terjadi di dunia adalah atas kehendak Allah? Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-22 hingga 23. Surah ini merupakan penjelasan dari Allah kepada hambanya bahwa tiada satupun kejadian melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Seorang mukmin harusnya tidak larut dalam kesedihan saat tertimpa musibah dan tidak gembira berlebihan ketika mendapatkan kesenangan. Mengapa Allah melarang untuk gembira dan sedih secara berlebihan? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-216. Surah ini menjelaskan kelemahan nalar manusia. Keterbatasan akal dan pikiran manusia membuat mereka tak mampu menemukan kebaikan hakiki. Manusia menilai sesuatu itu baik atau buruk semata dari panca inderanya saja. Namun Allah Maha mengetahui. Manusia yang penuh keterbatasan dan kelemahan hanya memiliki sebuah prasangka baik kepada seluruh takdir Allah. Berprasangka baik terlebih kepada Allah menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia melainkan ia berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Kisah si budak adalah contoh sempurna akan arti kerja keras dan bertawakal atas segala takdir Allah. Prasangka baik sejatinya menyempurnakan rencana dan rancangannya, karena prasangka baik akan mendatangkan kebaikan dari Allah, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Aku akan berbuat menuruti prasangkaan hambaku kepadaku. Ibnu Utsaimin mengatakan, maksudnya hadis ini adalah Allah akan berbuat mengikuti prasangkaan para hambanya terhadap dirinya. Apabila seorang manusia berprasangka baik, maka Allah akan melakukannya.
Dan jika manusia berprasangka buruk, maka dia juga akan melakukannya sesuai prasangka buruknya itu. Seorang muslim yang berbaik sangka kepada Allah harus menyangka baik kepadanya dengan meyakini bahwa dia akan menjawab seruannya, mengabulkan doa-doanya, mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan menunaikan janji-janjinya. Serta apa saja yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya yang menjadi konsekuensi dari nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Demikian juga ia harus benar-benar melakukan amalan-amalan soleh dengan keyakinan baik di dalam hatinya bahwa Allah akan menerimanya. Seorang muslim juga harus berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kapankah seorang hamba itu benar-benar berbaik sangka kepada Allah? Jika ia melakukan amalan-amalan yang akan mendatangkan kemuliaan Allah dan rahmat-Nya. Pelajaran kedua dari kisah si mantan budak adalah teladan dalam memanfaatkan dan membelanjakan kekayaan. Orang yang membelanjakan harta untuk kebaikan dijelaskan dalam Al-Quran dengan sebutan Fisabilillah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dalam tafsirnya, Al-Sa'di menjelaskan bahwa hal yang paling agung dan pertama dalam berjihad adalah mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginfakkan harta dalam hal ini merupakan jihad di jalan Allah dan hukumnya adalah fardu sebagaimana jihad dengan badan. Berinfak harta di jalan Allah ini seperti menguatkan umat Islam mengalahkan kaum musyrikin dan kafir, sehingga menegakkan agama Allah dan memperkokohnya. Berjihad di jalan Allah tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya infak harta, maka infak harta itu ibarat ruh bagi jihad. Karena itulah dalam berbagai ayat Allah menegaskan perintah jihad dengan mendahulukan perintah jihad dengan harta. Ketika kita meninggalkan berinfak harta di jalan Allah, berarti kita telah menghapuskan jihad di jalan Allah. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 95. Sejarah Islam terutama di masa dakwah Rasulullah penuh dengan teladan dari para sahabat ketika berinfak dan berjihad harta. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan susah karena kekurangan harta. Maka Rasulullah SAW membangkitkan semangat para sahabat untuk berjihad dengan harta, seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdirrahman bin Habab, dia berkata, "Aku menyaksikan Nabi SAW memotivasi para sahabat dalam Jaisi al-Usrah, persiapan perang Tabuk. Maka Utsman bin Affan berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku akan memberikan 100 unta lengkap dengan muatan dan pelananya di jalan Allah.' Lalu Nabi SAW memotivasi para sahabat lagi. Dan Utsman kembali berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku akan memberikan 200 unta lengkap dengan muatan dan pelananya di jalan Allah.' Lalu Nabi SAW memotivasi lagi. Dan Utsman kembali berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku akan memberikan 300 unta lengkap dengan muatan dan pelananya di jalan Allah.' Maka aku melihat Rasulullah turun dari mimbar dan berkata, 'Tidak ada bagi Utsman sesuatu yang akan menimpanya setelah ini.' Kesadaran berjihad harta dimiliki para sahabat Nabi walaupun mereka dalam keadaan susah. Umar bin Al-Khattab pernah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami pada suatu hari untuk bersedekah. Dan waktu itu aku tengah memiliki sejumlah harta. Maka aku berkata, kalau ada satu hari di mana aku bisa mengalahkan Abu Bakar, inilah harinya. Maka aku datang dengan membawa separuh dari hartaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang engkau nafkahkan kepada keluargamu? Aku jawab, sejumlah itu. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua yang ia miliki. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar pun berkata, tidak akan pernah aku mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Lain lagi dengan Abdurrahman bin Auf. Saudagar kaya ini selalu terdepan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam suatu riwayat, ia pernah menyumbang 40.000 dinar dan menyerahkan untuk perlengkapan pasukan sebanyak 500 ekor kuda dan 500 ekor unta. Jika hitung 1 dinar sekitar 2 juta rupiah, maka yang dikeluarkan Abdurrahman bin Auf sekitar 80 miliar rupiah. Belum termasuk kuda dan untanya yang jika ditaksir totalnya ratusan miliar. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, di antara faedah kisah perang Tabuk adalah wajibnya jihad dengan harta sebagaimana wajib dengan jiwa. Ini adalah salah satu dari 2 pendapat Imam Ahmad, dan pendapat inilah yang benar. Karena perintah berjihad dengan harta selalu bergandengan dengan perintah berjihad dengan jiwa. Bahkan perintah berjihad dengan harta selalu didahulukan kecuali pada satu ayat. Kisah si mantan budak harusnya menginspirasi bahwa jihad harta tak hanya milik kaum kaya. Mukmin yang miskin juga berhak meraih keutamaan sebagai mujahid harta. Maka bersedekah di jalan Allah tak lagi melekat saat sudah kaya atau sudah mapan. Berani membelanjakan harta di jalan Allah menjadi bukti kesempurnaan prasangka baik kepada Allah. Karena jihad harta selalu berlandaskan keyakinan tiada berkurang harta orang yang bersedekah dan mendapatkan jaminan limpahan rezeki dari Allah. Aisyah binti Abdillah berbicara kepada suaminya, Talhah ibnu Abdillah ibnu Auf. Demi Allah, hai suamiku, tidak ada orang-orang yang lebih buruk perilakunya dibandingkan sahabat-sahabatmu. Talhah terkejut dengan perkataan istrinya. Lalu ia bertanya, apa yang kau maksud dengan perilaku buruk dari sahabat-sahabatku, istriku? Lalu Aisyah binti Abdillah kembali berkata, sifat buruk mereka jelas. Jika engkau dalam keadaan gembira, mereka datang dan berkunjung ke rumahmu. Sedangkan jika engkau dalam keadaan susah, tak satu pun di antara mereka yang datang menjengukmu. Lalu Talhah menjelaskan kepada istrinya, sesungguhnya tidak seperti itu, wahai sayangku. Sahabatku tidak berkunjung ke rumah karena mereka tahu bahwa aku tak mempunyai kemampuan untuk menjamu tamu. Sehingga mereka tidak datang kemari. Mereka tak mau menyusahkan dan lagi menjamu dan memuliakan tamu menjadi kewajiban seorang muslim. Sahabatku tak mau aku melalaikan kewajibanku karena ketidakmampuan menjamu tamu. Kisah Talhah ibnu Abdillah dengan istrinya menjelaskan keutamaan berbaik sangka terhadap sesama muslim. Prasangka baik sejatinya tak hanya kepada Allah, namun juga kepada saudara seiman dan seakidah. Dan hal ini tersurat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. As-Sa'di menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Allah melarang dari banyak berprasangka buruk terhadap orang-orang beriman. Prasangka buruk akan membawa manusia berkata buruk kepada saudaranya, padahal prasangka itu belum terbukti kebenarannya. Dan prasangka buruk akan mengarah pada kebencian yang menimbulkan perpecahan di antara barisan umat muslim. Marilah mengingat pesan Rasulullah SAW, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Dan janganlah kalian saling mencari kejelekan orang lain, saling mendengki, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Berbaik sangka utamanya kepada tamu menjadi adab seorang Muslim. Memuliakan tamu termasuk bentuk sedekah dari seorang Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dan selebihnya. Apa yang dimaksud dengan selebihnya itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Yaitu siang malamnya, tegas Rasulullah SAW. Bertamu itu batasnya hanya 3 hari. Lebih dari itu, jamuannya terhitung sedekah atas tamu itu. Hadis riwayat Muslim. Memuliakan tamu adalah bagian dari prinsip hidup seorang yang beriman. Menjadi tuan rumah yang baik akan menjadikan suasana silaturahmi menjadi penuh kehangatan. Dan tentu kita semua tahu bahwa silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah memanjangkan usia dan melancarkan rezeki. Siapakah yang ingin rezekinya dilapangkan Allah atau ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, 2 kisah yang kami sajikan dalam tayangan ini memiliki beberapa pelajaran. Kisah si mantan budak mengajarkan kita untuk berani berjihad harta di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah kadangkala menemukan hambatan dan ujian. Dan tiada yang lebih utama selain berprasangka baik kepada Allah. Karena kita tak akan pernah tahu hal yang terjadi menjadi sebuah anugerah atau musibah. Kisah Talhah yang berbaik sangka adalah bentuk perilaku yang menunjukkan sifat Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam. Berbaik sangka kepada tamu niscaya menjadi amalan soleh dan menghindarkan diri dari dosa. Dan memuliakan tamu adalah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga 2 kisah yang disajikan menjadi salah satu sumber inspirasi pagi yang mencerahkan dan menambah semangat beramar ma'ruf. Insya Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.